A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punya komandan senang diurut. Bulan Ramadan mulai surut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Ini hari ke-13 bagi yang puasanya di hari Selasa. Nah, bulan 11 ini bagian pertengahan teman-teman. Kalau kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu ada 3 tingkatannya. Awalnya dia adalah rahmat, kemudian pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan yang ketiganya adalah pembebasan dari api neraka. Tapi sayang sekali kenyataannya banyak orang yang justru ketika di awal ia begitu semangat menanti datangnya bulan Ramadan. Ketika di awal-awal Ramadan, penuh itu masjid. Saya sampai waktu subuh kan saat sunnah di rumah. Nyampe ke subuh ke masjid, waduh, udah penuh masjidnya sampai saya harus sholat di teras. Ini karena begitu antusiasnya bulan Ramadan. Mereka menganggap ini bulan yang agung. Tapi ketika sudah sampai di pertengahan seperti hari ini, mulai kembali seperti di awal. Yang penuh bukan di dalam, yang penuh di luar. Karena pada nggak masuk ke dalam. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Latif. Kalau di bulan Ramadan itu semuanya penuh di dalam, beneran penuh di dalam. Tapi kalau di luar Ramadan penuh di dalam, itu bapak-bapak, kakek-kakek, orang tua, karena yang sisanya berada di rumah. Mereka tidak lagi ke masjid. Itu yang biasa. Nah, di bulan Ramadan kali ini kita berada di fase kedua. Fase kedua di mana kalau lagi lomba lari estafet, maka kita harus bisa mengontrol emosi, mengontrol stamina, supaya bagaimana perjalanan bisa sampai ke ujung. Kalau kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, kalau seekor kuda itu seekor kuda pacu maksudnya. Seekor kuda pacu, dia ketika mendekati garis finish, dia akan mengerahkan semua tenaganya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan beliau lanjutkan, jangan sampai kuda pacu lebih cerdas darimu. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, ini sebuah pesan dari seorang Imam Ibnu Al-Jauzi untuk kita. Sentilan kita dibandingkan dengan seekor kuda pacu. Tapi kalau emang kita nggak bisa lebih baik daripada kuda pacu, maka buat apa kita yang disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik penciptaan? Kenapa kita disebut sebaik-baik penciptaan? Karena kita dikasih akal. Kalau kuda pacu, dia punyanya insting. Dia punya insting ketika mendekati garis finish, saya harus mempercepat lari saya supaya mendapatkan kemenangan. Itu insting. Tapi kalau kita enggak, kita bisa lebih mulia dari malaikat, tapi bisa lebih hina daripada binatang. Tapi itu karena kita punya akal. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai akal yang Allah berikan kepada kita menjadi sesuatu yang bisa dikalahkan oleh tadi insting kuda. Oleh hal-hal yang sejatinya dia tidak lebih baik daripada sebuah akal. Oleh karenanya di pertengahan bulan Ramadan ini, yuk kita maksimalin teman-teman. Kalau kata Rasul tadi, awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan api neraka, maka yuk kita maksimalkan. Kita sedang menghadapi fase pemaafan, maghfirah. Saya yakin kita ini adalah manusia-manusia yang kata Rasul, al-insanu mahallul khata' nisyan, tempatnya salah dan lupa. Saya, teman-teman, pasti pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Pernah melakukan maksiat di 11 bulan yang lalu, baik disengaja maupun tidak, baik ke tetangga maupun kepada orang tua, apalagi kepada anak atau kepada keluarga sendiri. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Nah, inilah momentumnya,
di pertengahan Ramadan ini, kata Allah, ini adalah bagian daripada maghfirah, pengampunan. Kalau bukan sekarang kita minta ampun, kapan lagi? Kita kemarin mungkin pas bulan Sya'ban kita minta ampun di pertengahan nisfu Sya'bannya. Tapi setelah itu, apakah kita tidak melakukan kesalahan lagi? Maka yang beruntung adalah ketika dia selalu meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Maka kata Allah, kata Rasul, pertengahan ini bagian maghfirah. Makanya yuk maksimalin setiap sholat kita minta ampun, doa untuk diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita yang hidup maupun yang sudah mati. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa Allah tuntun, Allah kuatkan diri kita untuk bisa mengisi sisa-sisa bulan Ramadan ini. 13 ini hari ke-13, maka kalau ada sebulan tinggal sisa 12 hari, 17 hari atau 15 hari. Karena bulan Hijriah itu biasanya kalau nggak 30 ya sudah 9. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik yang bisa memberatkan amal kebaikan kita. Kalau nanti ditimbang di akhirat, dia akan memberatkan amal kebaikan yang bisa menghadirkan rahmat Allah kepada kita. Karena itu sejati yang kita tuju, agar kita bisa kembali kepada Allah dengan punya label, kata Allah, ini layak nih buat masuk surga karena Allah memberikan rahmatnya. Meskipun kita dosa sebanyak apapun, tapi rahmat Allah itu yang menjadi patokan, yang menjadi jaminan kita masuk surga. Dan rahmat itu hanya bisa didapatkan ketika kita senantiasa melakukan kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan dan kita bisa mengisinya dengan kebaikan dan bisa lebih cerdik, bisa lebih cerdas daripada kuda pacu tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.